Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Nah, untuk kali ini saya akan menjelaskan beberapa hal mengenai kepemimpinan atau yang lebih dikenal juga dengan leadership. Beberapa hal yang paling terutama yang perlu dipahami oleh seorang pramuka atau sebagai seorang leader, pemimpin adalah satu, dalam proses kepemimpinan ada namanya pengertian, kemudian adalah tujuan sebagai seorang pemimpin, kemudian adalah hasil akhir yang akan atau dijadikan sebuah acuan sebagai seorang pemimpin. Dalam materi kepemimpinan kali ini akan saya sampaikan, jelaskan arti kepemimpinan adalah satu, ada beberapa aspek, tapi yang menurut saya paling krusial atau paling penting adalah pemimpinan merupakan adalah panggilan atau juga sebagai sebuah jiwa yang tidak dimiliki oleh semua orang, maka dari kepemimpinan itu harus dibangkitkan atau kepemimpinan itu juga harus dibuat atau dikaderisasi. Kalau menurut saya seperti itu. Kemudian ada beberapa hal dari beberapa kepemimpinan, yaitu adalah seorang memiliki karakter atau memiliki jabatan tertentu untuk memimpin suatu organisasi dan sebagainya. Nah, kemudian daripada itu mengenai tujuan. Apa sih tujuan seorang kepemimpinan? Kepemimpinan itu banyak sekali yang bisa kita gali. Salah satunya adalah untuk memotivasi diri. Yang pertama adalah motivasi diri. Karena jiwa kepemimpinan ini tidak bisa dimiliki oleh orang-orang yang mental block bagi saya. Kenapa mental block adalah salah satu hal yang membuat kepemimpinan itu menjadi sebuah hal yang sangat berat yang tidak bisa dipelajari, dan karena apa? Mereka tidak mau untuk menjadi seorang pemimpin. Kedua, untuk memotivasi orang lain. Jelas, pemimpin yang memotivasi orang lain adalah pemimpin yang bisa berbagi, bisa mengerti keadaan, bisa mengerti dan bisa saling berbagi dalam kondisi apapun. Itu adalah untuk memotivasi orang lain. Kemudian adalah ada fungsi dalam sebuah kepemimpinan. Satu adalah fungsi instruktif, di mana fungsi instruktif ini kita bisa sebut juga perintah, ya, instruksi gitu ya. Perintah istilahnya ketika sebuah pemimpin melakukan instruksi, misalnya kepada, kalau dalam hal ini pramuka, itu hal pramuka ini adalah misalnya kepala atau pembina gitu ya kepada pramuka gitu. Itu adalah instruksi. Misalnya memerintahkan untuk satu baris di lapangan. Ketika dia tidak memiliki jiwa kepemimpinan atau sosok, dia tidak akan pernah didengar. Makanya kepemimpinan ini adalah salah satu yang kunci utamanya adalah mampu berbicara dengan baik, mampu dengan berkomunikasi dengan baik. Maka instruktif ini akan menjadi sebuah hal yang akan berjalan dengan sesuai ketika pemimpin dengan di bawahnya adalah kan selaras. Jika tidak memiliki hal seperti itu, jangankan untuk didengar, gitu ya. Jangankan untuk dimengerti oleh orang lain, dianggap saja tidak. Biasanya sebagian kepemimpinan itu seperti itu. Ingat, dalam sebuah kepemimpinan berlakulah sebagai seorang yang mengayomi, bukan orang yang sebagai membosi, gitu ya. Kemudian selain fungsi instruktif, ada juga fungsi konsultatif. Kenapa bilang konsultatif? Fungsi konsultatif ini akan berjalan ketika ada orang yang ingin membicarakan suatu hal dan mereka mempunyai solusi, gitu. Adalah konsultatif atau disebut juga konsultasi. Ketika ada seseorang yang menyapa atau kemudian datang untuk apa istilahnya? Kalau kita bilang konsultasi lah ya, konsultasi. Itulah perannya fungsi kepemimpinan. Selalu kepemimpinan adalah hal yang sangat penting, yaitu konsultasi. Konsultasi ini selalu kita bahas. Kenapa? Karena tidak akan pernah berjalan suatu sistem atau tidak pernah akan berjalannya suatu mekanisme organisasi yang baik tanpa ada peran konsultasi. Jadi ada butuh apapun gitu, dari pihak bawah kepada pihak atas kepada pimpinan, semua harus dikonsultasikan agar selaras dan berjalan dengan baik.
Kemudian fungsi partisipasi. Nah, fungsi partisipasi ini juga sangat penting. Dalam hal apapun, setiap orang yang ada dalam sebuah organisasi, entah pramuka atau yang lainnya, baik dalam kepemimpinan dan sebagainya, partisipasi ini penting. Di mana kita berada, itulah yang akan kita jadikan sebagai acuan. Berpartisipasi dalam hal sekecil apapun, dalam proses apapun, pemimpinan ini penting. Gitu. Karena apa? Semua yang dibahas dalam pembahasan organisasi khususnya, nah, fungsi partisipasi dari kepemimpinan ini akan muncul. Ketika dia tidak bisa berperan, tidak bisa untuk menjalankan sebuah sistem, atau jangan berpartisipasi, komunikasi aja tidak baik. Jadi jangan harap organisasinya pun akan berjalan dengan baik. Nah, kemudian ada fungsi delegasi. Nah, fungsi delegasi ini yang bisa kita bahas adalah delegasi atau perwakilan ya. Delegasi adalah atau perwakilan. Jadi kepemimpinan ini biasanya jarang stay untuk ada di dalam markas atau dalam gugus atau dalam sekretariat gitu. Kenapa? Biasanya pemimpin ini salah satu fungsi delegasi adalah menghadiri. Contohnya adalah rapat atau kunjungan keluar untuk saling berkomunikasi, berkoordinasi dengan unit-unit yang lain. Misal dalam pramuka gitu. Misal dari pramuka gugus depan sekolah ada mendelegasikan ke kuartir cabang, kuarcap misalnya. Nah, itu adalah fungsi delegasi. Siapa yang berperan di situ? Boleh humas atau ketuanya, gitu ya. Kemudian ada fungsi pengendalian. Nah, fungsi pengendalian ini yang paling utama. Karena setiap organisasi atau setiap instansi yang dipimpin, ketika seorang pemimpinnya tidak memiliki kepemimpinan yang baik, tidak akan bisa mengendalikan. Yang seperti tadi saya sudah bilang, tidak akan berjalan dengan baik ketika tidak ada pengendalian dan pengawasan yang baik, gitu ya. Nah, sifat kepemimpinan yang harus kita pahami yang pertama jelas adalah integritas. Bagi saya integritas kenapa? Setiap orang akan dilihat oleh orang lain ketika memiliki integritas, memiliki salah satu daya pikir atau pola pikir yang baik, gitu ya, atau intelijensi bisa kita sebut intelijensi. Dia mampu bernalar, mampu berpikir dengan baik, gitu. Ketika dia tidak bisa berpikir, apa yang akan terjadi ketika dia memimpin sebuah organisasi atau yang lainnya? Maka hal intelijensi ini atau kemampuan pedagogi, kemampuan berpikir sangat diutamakan. Karena sebagai seorang pemimpin perlu banyak mengkonsep dan juga perlu banyak aksi. Setelah itu adalah namanya kepercayaan diri. Kalau kepercayaan diri ini sebenarnya hampir setiap orang punya, tapi tidak bisa memberikan rasa kepercayaan diri itu ditunjukkan kepada orang lain. Entah banyak permasalahan, entah misalnya permasalahan itu biasanya datang dari dirinya sendiri. Kalau masalah kepercayaan diri, masih malu-malu, entah masih banyak untuk menahan diri. Nah, saya bilang, kepercayaan diri ini berhubungan dengan mental block. Ketika dia memiliki mental yang lemah, maka dia tidak akan pernah berpikir saya bisa menjadi seorang pemimpin. Saya tidak memiliki jiwa seorang kepemimpinan. Nah, itulah hal-hal yang menjadikan karakter-karakter leadership ataupun kepemimpinan ini banyak sering tidak sampai. Karena tadi mereka tidak siap akan dirinya sendiri. Kemudian determinasi adalah hal yang paling penting juga, adalah mampu atau menyelesaikan segala bentuk hal baik pekerjaan ataupun tanggung jawab yang diberikan kepada dirinya. Integritas sudah tadi saya bahas. Kemudian sosiabilitas. Nah, sosiabilitas ini perlu. Kenapa saya bilang hal yang paling utama dalam sebuah kepemimpinan ataupun dalam organisasi, sosiabilitas ini kenapa saya bilang perlu? Komunikasi yang baik akan berjalan ketika proses-proses sosial berjalan. Ada simbiosis mutualisme ketika dari bawah ke tahapan atas sampai ke pemimpin akan ada terjalin komunikasi yang baik. Entah oleh siapapun, cara berbicara ataupun cara kita berkomunikasi dengan orang lain akan menentukan bagaimana sosialibilitas kita akan dihargai. Ketika kamu berada di kelompok A dan di kelompok B, itu akan juga mempengaruhi apa yang akan kita
lihat orang lain seperti apa sih dalam sebuah berpembicaraan, dan sama orang lain juga akan menilai kita seperti apa kita dalam proses bersosial. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita pahami juga. Salah satunya adalah kepemimpinan itu juga memiliki gaya kepemimpinan. Misalnya satu adalah gaya otoritas, ya, atau disebut juga bisa bahasa lainnya autokratis kalau nggak salah ya. Gaya kepemimpinan ini biasanya lebih cenderung memusatkan kekuasaan pada sosok pemimpinnya. Jadi ketika misalnya pemimpin itu berbilang A, maka semua elemen di bawahnya akan menurut atau akan mengikuti arahan dari pemimpin tersebut. Atau bisa disebut juga lebih terkenal dengan bahasa otoriter gitu ya. Nah, tapi gaya kepemimpinan ini biasanya jarang dilakukan. Kenapa? Biasanya selalu bersikutan atau bersinggungan dengan yang lain. Maka saya harap kepemimpinan seperti ini boleh-boleh saja, tapi lebih banyaklah sosialnya, karena bersosial itu lebih menyenangkan, lebih dapat teman baru, rekan baru dalam hal berorganisasi. Kemudian ada gaya kepemimpinan birokrasi. Nah, birokrasi ini yang biasanya kita sering lakukan adalah satu, menjalankan sebuah sistem yang berdasarkan apa istilahnya kalau birokrasi itu, keterbukaan melalui komunikasi yang baik. Nah, birokrasi ini selalu dijalankan rutin. Misalnya gaya kepemimpinan birokrasi adalah orang yang mau terjun ke bawah. Ketika pemimpin menanyakan ke yang bawah gitu ya, dengan cara birokrasi dia akan menanyakan dengan sistem yang baik. Bagaimana penyelesaian seperti ini, bagaimana untuk kelanjutannya, bagaimana prosesnya, dia akan menanyakan seperti itu. Nah, birokrasi ini biasanya berjenjang, tidak bisa langsung dari atas langsung ke bawah. Nah, tapi kepemimpinan birokrasi ini atas akan menanyakan dulu nih kepada kepala bidang, kepala sub bidang, dan lain-lain. Barulah kepala bidangnya akan nanti ke bawahnya lagi kepada para anggotanya. Nah, itu nanti gaya kepemimpinan birokrasi ini akan terstruktur atau tersistematis. Nah, kepemimpinan delegatif juga tak berbeda jauh. Sebenarnya dia lebih akan cenderung memberikan mandat atau perintah kepada orang yang didelegasikan. Karena delegatif ini, kepemimpinan delegatif biasanya dia akan menggunakan tujuannya khusus kepada hal-hal yang berhubungan dengan para bidangnya melalui tupoksinya masing-masing atau tugas pokok dan fungsinya. Jadi misalnya saya ingin melakukan sebuah perbaikan sumber daya manusia melalui apa? Satu, upgrading pemikiran dan lain-lain. Nah, itu biasanya langsung ditujukan kepada bidang SDM. Misalnya saya akan melakukan sebuah upgrading ataupun peningkatan tentang keuangan, maka yang akan saya tunjuk langsung adalah tentang yang sesuai dengan bidang itu adalah bendahara. Makanya kepemimpinan delegatif ini biasanya lebih cenderung tertuju kepada satu bidang. Ada juga kepemimpinan transaksional, di mana kepemimpinan ini cenderung melakukan transaksi antara pemimpin dan bawahannya, gitu ya. Jadi lebih cenderung apa? Lebih banyak melakukan komunikasi serta kerjasama yang dilakukan berjenjang. Kemudian ada juga sifat kepemimpinan melayani. Nah, biasanya ini yang harus kita teladani, bahwa kepemimpinan yang melayani ini tidak semua orang mampu. Nah, saya bilang kepemimpinan ini harus kita memiliki rasa yang kuat ketika menjadi seorang pemimpin, karena melayani itu hal yang paling sulit. Jangan pernah berpikir sebagai seorang pemimpin kita harus selalu dilayani, tidak. Bahwa seutuhnya bahwa seorang pemimpin itu harus melakukan sebuah pelayanan kepada yang bawah. Maka kita akan bisa tahu permasalahan di tempat atau organisasi yang mereka ada, gitu ya. Nah, ada juga yang terakhir adalah kepemimpinan situasional. Nah, kepemimpinan ini biasanya terjadi ketika spontanitas. Nah, secara kepemimpinan ini situasional melihat keadaan atau kondisi yang sedang berjalan atau sedang sistem yang mereka lakukan, bagaimana ambil tindakan, bagaimana mereka berpikir, bagaimana mereka melakukan aksinya. Nah, melihat misal seorang pemimpin melihat ada misal kita contoh dalam pramuka
Yang paling utama itu misalnya peduli bencana. Nah, seorang pemimpin akan mengambil sikap bagaimana seorang pemimpin melakukan kepemimpinan situasional ini, maka dia akan secara spontanitas, mari kita bersama-sama untuk membantu. Nah, dia akan melihat situasi ataupun kondisi yang terjadi melalui hasil pemikiran yang dituangkan langsung ke dalam proses keorganisasian. Nah, banyak hal sebenarnya yang perlu kita pahami dalam seorang sosok kepemimpinan, tapi berhubung waktu gitu ya, waktu untuk penyelesaian dan lain-lain kita terbatas, pertemuannya juga terbatas secara virtual, secara online, maka kita cukupkan. Jadi yang perlu kalian garis bawahi mengenai masalah kepemimpinan adalah satu, kepemimpinan akan tumbuh dari diri kalian sendiri. Tidak pernah ada kepemimpinan yang bisa bujuk dari orang lain, hanya diberikan rangsangan atau diberikan motivasi. Misal, saya bilang tadi, ketika kalian melihat sosok seseorang yang sebagai seorang pemimpin, oh gaya bahasanya baik, gaya berbicaranya baik, sikapnya baik, gitu. Maka hal-hal itulah yang perlu kalian tiru sebagai motivasi. Maka kepemimpinan tidak jauh terlepas dari kemampuan diri. Jadi teruslah berusaha dan berjuang bahwa percaya diri kalian pun mampu suatu saat akan menjadi seorang pemimpin. Sekian, saya Tegar Eko Saputra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.